Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya nikmat-nikmat menjadi sempurna. Bagaimana kabarnya pendengar Radio Mu Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kabar baik ya di kesempatan kali ini. Kembali bertemu bersama Bunda Fat dan Bunda Nofri dalam bincang-bincang seputar Ramadan. Iya. Dan tema kita kali ini adalah apa nih Bunda? Temanya Merugi orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dosa tidak terampuni. Subhanallah, Ini ternyata banget. ada ya orang Menyedihkan yang dan berpuasa ada. di bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Betul. Seperti apa itu Bunda Nofri? Iya, sebenarnya dosa diampuni atau tidak memang hak prerogatif Allah ya. Tetapi Allah kan sudah memberikan kisi-kisinya. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Kalau tidak kamu lakukan maka dosamu tidak terampuni ya. Seperti itu. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman yang ingin mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah ya, maka tujuan kita berpuasa adalah bagaimana supaya dosa-dosa kita terampuni. Karena pada saat itu Allah begitu royal. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan dosa tidak terampuni? Ayo kita bahas Baik. pada kesempatan kali ini ya. Ya, bagaimana Bunda? Baik. Ada sebuah hadis dari riwayat Tirmizi ya. Ya. Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan tersebut, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah Betul ya. nauzubillah Jadi ya. betul Allah tidak mau setelah selesai melakukan Ramadan, bulan puasa dia ikut juga puasa tetapi dosa tidak terampuni dan ini betul-betul merugi merugi betul dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa keluar dari bulan puasa dosa-dosa tidak terampuni. Padahal Allah sudah menjanjikan dosa terampuni ya. Tadi mangkoma Ramadan imanan wahtisaban Gufirolahu ma taqaddama min zambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan keimanan ya, mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi ini ada yang tidak terampuni dosa-dosanya walaupun dia telah melakukan ibadah bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa ya, tadi saking banyaknya bahwa di bulan Ramadan itu banyak waktu-waktu yang Allah begitu royal untuk mengampuni dosa-dosa seorang hamba seperti yang disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bangun tengah malam sholat tarawih di dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga membuktikan bahwa betapa mudahnya Allah mengampuni ya. Kemudian juga kita perhatikan di dalam Lailatul Qadar juga ya, ada 84 tahun dosa terampuni apabila yang mendapatkan malam 1000 bulan tersebut. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Allah kira-kira tidak mengampuni dosa-dosa kita yang mengikuti puasa di bulan Ramadan? Kira-kira apa Bunda Fat? Bunda-bunda mungkin kan di Ramadan itu sudah disajikan amalan-amalan utama amalan-amalan utama yang harus kita lakukan. Nah, bisa jadi orang-orang yang tidak diampuni ketika Ramadan itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan itu semua yang kan? mengabaikan sunat-sunat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah atau larangan-larangannya mungkin ya. Larangan-larangan dia berpuasa, dia tidak makan dan minum. Dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak dia tetap mengumbar hawa nafsunya gitu ya. Mungkin dia marah-marah, mungkin dia juga berdusta, bergibah dan sebagainya. Itu hati-hati kita betul-betul melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan harus berhati-hati. Karena takwa itu kan berjalan di atas melewati tempat-tempat yang berduri gitu. Kita harus betul-betul hati-hati dalam melewatinya. Nah, tetapi ada lagi hadis yang menarik ketika Rasulullah berjalan menuju anak tangga Bunda Fat ya. 3 kali beliau mengaminkan ya, amin, 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 sampai sahabat
sahabat itu tercengang gitu. Iya, kenapa? Ya Rasulullah, aku mendengar engkau mengatakan amin gitu. 3 kali. Kemudian disitulah Rasulullah membuka rahasia bahwa dia baru saja didoakan atau oleh Jibril, Malaikat, gitu, ya. oleh malaikat Jibril yang berdoa, dan Rasulullah diminta mengaminkan. Artinya kalau sudah Rasulullah yang mengaminkan pasti terkabul kan? Ya, jadi kira-kira yang pertama adalah Jibril mengatakan bahwa yang pertama gimana Bunda? Iya. Bahwa Rasulullah mengaminkan Jibril. Sungguh sangat merugi seseorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku pun mengucapkan amin. Ya Allah, itu. kabulkanlah. Disitulah tadi ketika kita mengabaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, kita abaikan. Kita hanya tahu bahwa puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum, itu ternyata kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga tadi. Betul. Pahala hilang, terus kemudian dosa tidak terampuni gitu, kemudian balasan pun tidak didapatkan gitu. Ini menyedihkan banget. Jadi itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa amin, bahwa kamu ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dosa-dosa tidak diampuni. Tentunya bukan kita semua, nauzubillah min zalik ya, para pendengar radiomu yang selalu belajar ya, sudah memiliki ilmunya, nggak usah sulit-sulit. Contoh aja apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Betul. Kemarin sudah kita bahas, kita mengutamakan kita makan sahur ya, kita memberi orang makan berbuka ya, sudah banyak, ada 10 kira-kira keutamaan dan kemudian kita menghindari apa-apa yang dilarang, yaitu tadi ada yang bergibah, marah, terus kemudian apalagi menyakiti orang ya, berbohong, berhubungan suami istri, mengumbar hawa nafsu dan sebagainya. Jadi bukan hanya puasa itu menahan lapar dan dahaga. Kemudian aminnya berikutnya apa itu? Amin yang berikutnya adalah ketika Jibril alaihi salam berdoa, sungguh sangat merugi seseorang yang disebutkan nama engkau Muhammad di hadapan dia, lalu dia tidak bersalawat atasmu, maka aku pun mengucapkan, ya Allah, kabulkanlah. Ya. Kalau sudah Jibril mengatakan merugi, itu bukan seperti kita rugi-rugian gitu ya, hanya soal uang atau rugi itu bukan, tapi rugi itu betul-betul rugi. Artinya apa? Seharusnya kamu sudah mendapatkan surga, tetapi terhalang gitu. Jadi betapa ruginya, itu rugi besar gitu. Seharusnya kamu mendapatkan ampunan tapi terhalang. Dan ini ada hal yang sering kita sepelekan. Kita lupa berselawat ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita mendengar di radio disebut namanya, kita diam aja ya. Padahal sebanyak-banyak kita berselawat, yang kita harapkan adalah syafaatnya nanti. Betul. Ya, syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Makanya dikatakan rugi kalau kita tidak bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan namanya, karena kita nanti tidak mendapatkan syafaatnya. Jadi ruginya tuh bukan rugi ecek-ecek, rugi banget ya. Rugi banget, rugi besar, rugi yang akan kita sesali kelak nanti. Betul. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sungguh sangat rugi seseorang mendapati di sisinya orang tua. Orang tua tersebut tinggal bersamanya, kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, tetapi tidak memasukkannya dia ke dalam surga. Oh, artinya ketika dia memiliki orang tua, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga karena dia tidak merawat orang tua itu dengan penuh kasih sayang gitu ya, maksudnya ya. Betul. Ya, ini juga hal yang merugi. Kembali lagi, meruginya itu bukan merugi asal-asalan tapi rugi besar. Betul. Seharusnya kita dengan mudah masuk surga karena kita merawat kedua orang tua kita, tetapi ternyata kita tidak melakukan itu sehingga kita menjadi rugi besar gitu, tidak jadi masuk surga. Artinya pintu termudah untuk masuk surga adalah merawat kedua orang tua kita yang sudah tua. Betul. Memang banyak yang mengatakan berat, tetapi hadiahnya juga luar biasa. Betul. Ya, surga ya. Mungkin itu ya tadi, masuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan surga, dan itu adalah sangat menyedihkan, sangat mengerikan, sangat merugikan. Ya. Semoga kita dan para pendengar radiomu Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala benar-benar
bisa memanfaatkan momen Ya. Ramadan kali ini ya, Insyaallah, amin. bisa benar-benar mempersembahkan ibadah yang terbaik. Dan tentunya kita nggak pernah tahu ya Bunda, apakah ini Ramadan terakhir kita, Masya apakah Allah, tahun depan kita masih mendekati Ramadan. Iya. Buktinya banyak sekali orang tua kita yang tahun kemarin masih bersama kita, Iya, betul. sahur bersama, buka bersama, dan masih menikmati Ramadan. Dan tahun ini orang tua kita sudah meninggalkan kita. Dan ini adalah nasihat yang sangat membuat kita termotivasi untuk kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik di bulan Anggap aja Ramadan ini kali Ramadan terakhir kita Betul, ya. betul, Totalitas seluruh jiwa raga kita lakukan, dan jadi momen kita untuk bisa masuk surga sekeluarga. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Demikian pendengar radiomu Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kebersamaan kita kali ini kita akan menutup kebersamaan kita dengan doa penutup majelis. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.